Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Halo, sahabat Kompas.com. Balik lagi di obrolan newsroom sama ini ada Mas Fedin. Bukan ya? Bukan, saya Tri Susanto Setiawan. Oke, Siapa, saya Dian Maharani ada di sini. Apa namanya? Ada kan emang ya? Belum ada kayaknya, belum. Ya, jadi obrolan newsroom kali ini kita mau bahas tentang dunia hiburan ya, terkait dunia hiburan. Hiburan. Ada apa aja nih Mas Tri? Kita tuh akan membahas tentang artis yang terseret kasus judi online nih. Oh itu iya. Kita jabarin Kemarin dulu beberapa artis diperiksa ya. Iya. Terus lalu mau ada lagi soal tikus yang dilarang oleh Mickey Mouse. Wah bukan. Band dia. Oh iya, sorry. Band tikus ya. Yang disebutnya pelestari lah kalau kan, tapi ya orang anggapnya dia pelestari ke lagu-lagu Koes Plus. Dia dilarang oleh keluarganya si Koes Plus karena kan tikus sering menyanyikan lagu-lagu dari Koes Plus. Terus ada lagi Karen? Ada lagi soal ini nih yang kemarin masih rame soal penutupan TikTok Shop. Karena ternyata beberapa artis atau selebritas itu juga ikut berkomentar karena mereka juga ada yang punya bisnis usaha kan, ada yang juga pernah live di TikTok gitu. Nanti kita akan bahas itu juga. Dan terakhir kita mau bahas tentang hiburan weekend kita lah. Iya, biar nggak pusing ya mikirin kerjaan. Sesuai hype kita. Jangan lupa ini udah hari Jumat ya. Betul, film. Oke. Iya. Mungkin lanjut kita bahas yang pertama ya. Yang pertama dulu soal yang terbaru itu ada diperiksa artis Amanda Manopo. Betul di Barreskrim Polri ya. Kalau nggak salah Senin kemarin ya. Iya, Senin kemarin. Tapi jadi gimana Kak? Jauh sebelum Amanda tuh udah ada artis sebelumnya. Udah beberapa artis sebelumnya. Siapa aja artisnya Kak sebelumnya? Itu ada Mulan Guritno. Kok gue begini ya? Enggak maksudnya nggak mirip ya, jauh ya. Mulan Guritno itu jadi dia dipanggil duluan, yang lebih dulu dipanggil di Barreskrim Polri karena diduga ikut promosikan situs judi online gitu. Tapi dia ya membantah ya, udah pasti membantah melalui manajernya itu dia bilang, tim manajemennya bilang Mbak Ulan pun kaget gitu. Kaget kok tiba-tiba dipanggil gitu kan. Soalnya itu udah kejadian ternyata tahun 2000. Udah lama juga ya, beberapa tahun yang lalu, cuma baru diperiksanya sekarang. Iya, jadi ini tuh masuknya kayak endorsement gitu loh. Betul. Iya, jadi Ulannya kaget merasa dipojokkan dengan pemberitaan itu. Karena kontennya udah lama, tahun 2020 ya, 2020 kok sekarang mencuat lagi gitu. Jadi dia intinya nggak tahu kalau itu video online karena taunya dulu adalah game online gitu. Dan itu sama dengan Yuki Kato juga yang diperiksa. Oh iya, selain Mbak Ulan ada Yuki Kato. Kasusnya sama. Jadi dia juga tidak tahu bahwa yang dipromosikannya itu adalah judi online. Mirip-mirip sama ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi tuh Karen? Kok bisa mereka akhirnya kena seperti itu? Jadi mereka tuh klaimnya sebenarnya kan masuknya lewat manajemen nih. Oh iya. Tawaran-tawaran endorsement gitu kan. Misalnya Katri punya manajer atau apa gitu kan. Keren kalau punya manajer. Biasanya kan nggak masuk langsung ke kita ya. Iya, yang mau ngiklan nggak tahu nomor kita langsung kan. Lewat manajer, lewat manajemen gitulah. Terus mungkin mereka yang nggak tahu juga filternya gimana. Ada yang bilang sih awalnya pas filter itu game online kok tiba-tiba jadi judi online gitu. Ada yang bilang sih kayak gitu juga gitu. Jadi intinya
para artis ini membantah bahwa mereka promosi judi online karena kalau tahu juga gue ogah gitu kan intinya. Gue lagi capek-capek habis diperiksa beberapa jam ya kan. Sampai dia harus dipanggil segala kan. Oke, ada juga selain Yuki Kato, ada Wulan, ada siapa lagi penyanyi dangdut itu Kak? Iya, ada Cupi Cupita. Penyanyi dangdut Cupi Cupita juga dia dipanggil. Dia bilang sama tuh. Kayak sama ya. Kata dia gini, aku main game aja nggak ngerti, apalagi judi online gitu kayak nggak ngerti gitu kan. Terus dia bilang, terus ditanya lah nih, emang bayarannya berapa sih, kata gitu kan. Kalau kata Cupi Cupita sih pihak manajemennya bilang bayarannya waktu itu di bawah 10 juta. Oh 10 juta. Iya, untuk endorsement si promosi. Katanya game online itu. Iya, katanya game online itu. Taunya game online gitu. Oke, kamuflase gitu ya. Iya, nah ini sebenarnya jadi pelajaran buat banyak artis lain juga ya. Kalau untuk lebih hati-hati lah. Filternya mungkin lebih dibanyakin lagi untuk terima endorsement gitu kan. Nggak cuma di soal yang katanya game online, tapi juga produk-produk lain mungkin bisa lebih teliti ya. Dan terakhir juga Amanda Manopo ya gitu kan. Dia bilang manajernya yang mengurus itu semua. Bahwa ada kerjasama untuk game online gitu. Hingga akhirnya ternyata ramai beberapa kasus judi online yang menyeret teman-teman artis dan Amanda Manopo kena gitu. Dan berapa kalau nggak salah Kak si Amanda Manopo ini kemarin diperiksa mengakunya? Bayarannya? Iya bayarannya dari gimana? Kalau kata kuasa hukumnya 16 juta. Wah 16 juta. Itu promosi game online itu. Wah. Yang dia pikir game online juga. Nah untuk Amanda Manopo kita ada videonya nih. Boleh. Liputan teman-teman kita ya? Iya liputan teman-teman di lapangan. Itu sempat ngerekam waktu Amanda Manopo. Kalau yang lain agak-agak susah waktu itu videonya. Yang Mbak Wulan, Mbak Iki, ya kan? Itu tahu-tahu udah naik mobil aja kan. Nah kalau Mbak Amanda kebetulan baru diperiksa kemarin hari Senin. Dia keluar dari ruangan Baris Krim Polri, langsung diperiksa pakai apa? Masker. Iya pakai kupluk, pakai masker. Terus dia ngomong ya, didampingi sama kuasa hukumnya. Ina Rahman ya? Ya, kita ada video bantahan Amanda Manopo. Silakan Mas Rodrik boleh tayangkan, teman-teman bisa lihat video bantahannya Amanda Manopo. Itu tahu dari mana? Kita mempelajari dulu. Memang buat beda apakah ada fee-nya banyak kah atau seperti apa? Fee-nya kalau tahu juga ya Allah enggak ya. Nanti kita dijelaskan aja sama kuasa hukum saya sama manajer saya. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Manopo juga kan, ya Allah kalau tahu mah gitu ya ibaratnya dia ngomong gitu ya. Kalau tahu mah juga dia ogah gitu ya, ikut promosi judi online itu gitu. Dan ini kayak semacam mungkin lebih selektif ya. Kita nggak tahu untuk perjanjian para artis dengan manajemennya, dengan bentuk kerjasamanya ini MOU-nya dengan pihak yang lain gitu. Itu bagaimana kerjasamanya? Mungkin bisa direview lagi buat manajemen karena kan ini menyangkut nama reputasi artis ya. Iya. Tuh, padahal dia nggak pernah main judi online gitu ya, ntar disangkanya ngerti ya kan? Atau seenggaknya ini juga jadi apa ya? Kesannya kok filternya kurang jadi kayak gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman manajemen juga mungkin ya itu bisa untuk lebih safety lagi lah buat untuk kerjasama dengan teman-teman perusahaan lain lah atau apalah gitu kan biar agar artis ini juga nggak repot-repot buat ke kantor polisi. Iya. Pelajaran buat kita juga ya kalau dia mau endorse ya. Betul. Supaya hati-hati kita ya. Dan juga sayang waktu kemarin harus Senin kalau nggak salah Amanda mau kesini nggak jadi ya, iya rencananya mau promo film kesini nggak jadi deh. Coba kan nggak dipanggil jadi kesini ya. Bisa kesini bisa ngobrol lagi ya. Bisa foto bareng aku. Gitu. Jadi itu tadi seputar kalau mau nanya-nanya boleh loh sahabat kompas.com.
ada di mana? TikTok, TikTok, di mana lagi? ada di YouTube, ada di Facebook, Ada di Instagram, pokoknya ada di semuanya. Terus yang video aman-aman nompo tadi tuh jangan lupa tuh ada di YouTube-nya kompas.com selengkapnya. Itu kan tadi cuplikannya doang ya. Kalau kita mau tayangin semua panjang banget. Jadi ada di, kalau mau nonton selengkapnya ada di YouTube-nya kompas.com, ada juga di YouTube-nya hypekompas.com gitu. betul. Tuh, ya lanjut ya. Apalagi nih Kak kita mau bahas? Kita akan ngebahas apa Karen? Selanjutnya yang TikTok Shop tadi tuh. Boleh. Oh ya kemarin lagi ramai ya yang TikTok Shop yang hari tanggal 4 kemarin ditutup TikTok Shop-nya oleh Tanggal 5, Oh tanggal 5, oke salah. Baru kemarin, Tanggal 5. jam 5 sore. Jam 5 sore itu ramai Iya. banget itu, banyak yang pada sedih dari teman-teman. Iya tanggal 4, sorry bener. Bener ya, Iya, tanggal 4. Tanggal 4 itu pada sedih lah teman-teman dari penjual, dari afiliator, dari affiliate, dan Iya. salah satunya yang sedih juga itu dari teman-teman artis. Iya benar, yang ternyata mereka punya bisnis usaha juga ya. Bener. Iya. Yang pertama kalau nggak salah Alis Norin tuh ya, kalau nggak salah ya karena ya dia Iya. itu, Gimana kenapa tuh Alis? iya Norin? dia itu sebelum jam 5 dia tetap live untuk jualan. Oh gitu. Iya tetap iya. jualan sampai penghujung. Dia merasa ini hari terakhir dia untuk berjualan di TikTok gitu kan. Dia sempat sedih-sedihan sama para Si pembelinya ya. pembelinya sama Iya, dia iya, juga iya. krunya dipajang di situ juga gitu. Iya, Ada iya, iya. ada lagi siapa lagi Karen? Ya, ada lagi si Felicia. Felicia. Oh iya, yang ini ya, yang Felicia punya Anesta. kosmetik itu ya. Iya, punya produk perawatan tubuh dan wajah itu. Dia sebenarnya dia punya produk usaha, tapi kan dia banyak bekerja sama dengan afiliator Iya, ya. betul. Gitu. Jadi dia, kalau dia sih posisinya lebih ke apa ya? Nyemangatin deh gitu, nyemangatin. Dia sih sedih ngelihat baca komen curhat para afiliator ini yang nggak Betul, bisa berjualan live lagi, padahal untungnya lumayan waktu itu ya. Jadi dia lebih ke semangatin, terus ayo kita cari jalan keluarnya untuk Betul. cari jalan lain untuk berjualan gitu. Ini ada nih si Felicia nih ngunggah videonya di TikToknya Betul. untuk nyemangatin para si Afiliatornya. afiliatornya. Coba boleh diputer. Bareng kita bisa Videonya terus Bang, nih. mengejar mimpi kita bareng-bareng juga. Buat para sahabat affiliate Scarlett, boleh aja langsung diklik link yang ada di bio TikTok aku ya, supaya kita bisa lanjutin kerja sama bareng sama Scarlett, terus juga bisa maju bareng-bareng pastinya. Jadi tetap semangat, terus berkarya untuk semua sahabat affiliate Scarlett, terus dukung Scarlett. I love you semuanya, semangat, jangan sedih, semangat, semangat, semangat. Hai semua para sahabat affiliate Scarlett, jujur aku sedih banget baca respon dari kalian semua, komen-komennya, terus juga curhat-curhatannya. Tapi tenang aja, kita akan menemukan jalan yang lain pastinya. Kita tetap bisa kerja sama, ini bukan akhir. Kita bisa bangkit bareng-bareng, kita bisa terus mengejar mimpi kita bareng-bareng juga. Buat para sahabat affiliate Scarlett, boleh aja langsung diklik link yang ada di bio TikTok aku ya, supaya kita bisa lanjutin kerja sama bareng sama Scarlett, terus juga bisa maju bareng-bareng pastinya. Jadi tetap semangat, terus berkarya untuk semua sahabat affiliate Scarlett, terus dukung Scarlett. I love you semuanya, semangat, jangan sedih, semangat, semangat, semangat. Ya. Nah, semangat katanya Felicia tuh. Jadi dia juga ngajak gabung di grup gitu kan. Iya, jadi dia menyertakan di link bio-nya tuh di untuk, jadi dia semacam tidak mau kehilangan teman-teman afiliator ini gitu Iya, kan. benar. Jadi mungkin banyak alternatif selain TikTok Iya. Shop, mungkin di toko warna apa Warna gitu. apa ya? Iya banyak jalan ya. Bisa jalan. Banyak gitu. jalan untuk bisa berjualan lagi Betul, gitu. dan Jadi dia ngajak untuk cari sama-sama jalan keluarnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar udah menghilang, tapi dia tetap Iya. menjalin relasi, dan keuntungannya juga buat teman-teman afiliator juga ya. Iya. Jadi dia tetap punya ada cuan gitu kan masuknya. Gitu kan. Karena kalau kita cuma bersedih dan tidak bergerak, nggak akan ada gunanya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak boleh pasrah gitu ya. Iya, terus ada juga nih Dr. Richard Lee. Nah, iya gimana Dor? yang
dia juga sempat posting di Instagram katanya goodbye TikTok Shop katanya gitu. Terus dia bilang turut berduka untuk semua karyawan dan UMKM online yang berdampak. Dia bilang gitu karena dia bilang saya juga punya klinik besar aja pasti berdampak gitu. Apalagi UMKM yang hanya bergantung dari si platform TikTok Shop ini gitu. Menurut dia sih menutup tanpa solusi adalah hal terabsurd gitu. Kok belibet sih ya, dingin banget soalnya di sini. Betul. Terus kata dia, selamat datang jutaan pengangguran baru. Nah sebenarnya ini pro kontra sih ya soal ini ya. Ya semoga ada solusi buat mereka juga. Tapi memang dari pemerintah sendiri kan juga punya aturan. Iya, dipisah kan benar. medsos sama e-commerce itu. Iya. Dan sama juga tuh terjadi dengan Luna Maya. Luna Maya sendiri mendukung dengan adanya penutupan ini gitu kan. Iya. Nah, dengan adanya penutupan ini, tapi dia juga minta pada pemerintah agar punya solusi. Iya, punya solusi gitu. ya. Dan ada unik dia minta TikTok dan TikTok Shop ini dengan medsosnya itu dipisah. Jadi kalau misalkan ada TikTok Shop dengan sebagai e-commerce, dia juga namanya juga semangat gitu kan buat teman-temannya untuk mendukung lagi. Iya, iya. Karena awalnya kan dulu kita taunya pakai TikTok buat bikin konten seru-seruan aja iya, ya. betul. Namanya Tapi- medsos gitu kan. Iya, dan sekarang tapi akhirnya berkembang ya. Bahkan ada TikTok musik juga gitu sekarang. Itu baru juga gitu. Nah, terus di timnya Dr. Richard ini juga ada banyak artis nih. Kayak ada Lady Nayawan, artis-artis yang pernah mengaku diselingkuhi itu loh. Iya, ada. Sama siapa tuh? Randy. Iya, terus kita Rame jadi tuh ya, gosip rame banget lagi. ya. Iya, jadi ada Lady Nayawan, terus ada Inara Rusli, Ina itu kan Rusli. gabung di Dr. Iya, Richard. iya, Nah, benar-benar. mereka tuh ternyata sempet live TikTok juga. Oh, gitu. Produk-produk si Dr. Richard ini gitu ya kan. Produk-produk TikTok Shop-nya ini mereka sempat live juga. Nah, Lady Nayawan juga sempat bilang ikut sedih sih ke di stop karena dia sempat ikut live, terus kata dia bilang lagi semangatnya live TikTok kata dia gitu. Terus dia senengnya tuh karena bisa interaksi sama pembeli. Iya, banyak juga yang bilang ya ketika nggak usah jauh-jauh ya mungkin saudara kita atau apa kalau misalkan nonton live pasti kayak pengen ke patil gitu kan untuk beli. Gitu Iya, kan. bener. Nah, ini soal TikTok Shop ada yang komen nih dari Apa itu? Adam. Katanya Jokowi setidaknya ini buat presiden ya jadinya. Jokowi setidaknya kalau nggak bisa buat sejahtera, jangan nyusahin jutaan UMKM yang nggak bisa jualan di TikTok gitu. Oke. Terus Apalagi ada tuh, juga Karan? tuh Nisel yang jualan dilarang, pengemis gift di TikTok dibiarin katanya gitu. Oh iya, sempat juga ya yang ramai itu ya, yang mandi-mandi itu ya. Bener gak sih itu? Iya. Pengemis gift ya benar-benar. Bener. Iya, yang kayak gitu-gitu dibiarin gitu. Mungkin ini maksudnya yang tadi maksud Adam tuh maksudnya ada beberapa ibu-ibu mungkin kebiasaannya cuma jualan di TikTok kali ya, belum pernah jualan di toko warna-warna lain itu gitu. Jadi ketika TikTok Shop tiba-tiba di stop gitu kan, jangka waktunya juga dari obrolan mau di stop itu kan lumayan cepet ya. Jadi kayak mungkin nggak ada persiapan. dia Iya, untuk nggak ada seperti persiapan, apa. tahu-tahu di stop aja gitu. Terus yang beli juga jadi lumayan, ada yang komen juga sih kayak, aku ke Papua bisa gratis ongkir pakai TikTok Shop kayak gitu kan. Benar. Itu salah satu yang dicari pembeli juga sih. Iya, gratis ongkir Kak. Iya, saya Siapa juga sih yang nggak suka? Iya benar, siapa sih yang nggak suka gratis ongkir. Tapi kalau rumahnya nan jauh di sana ya, yang bisa ongkirnya bisa sampai puluhan sampai ratusan ribu. Tuh. Iya, itu emang lumayan sih. Tapi ya namanya sekali lagi karena ada aturan yang harus ditegakkan juga ya. Gitu. Ya. Jangan lupa kalau mau nanya-nanya boleh ke mana aja tadi Kak? Bisa di akun medsos kita, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube. YouTube. Yang di YouTube boleh? Sama di Instagram ya. Di Instagram ada nggak sih? Instagram Ada, semuanya Lanjut. Kompas.com ya. Oke. Iya gitu. Terus lanjut bahas apa lagi nih? Oke. Ini ada Adam lagi nih, bentar. Adam, kenapa Adam? Bacain Kak. Katanya suruh kerja, udah kerja ditutup gitu. Oh Mas Pak iya. Jokowi gitu Iya. kan. Iya Mas Adam, semangat ya. Ya, Ini ya. Mas Adam yang ada kumisnya itu nggak sih? Wah, Bukan ya? suaminya sih itu dong. Artis yang Kamu punya tahu ya, jalan. ketawa aja sih banyak. Iya. Iya itu. Terus lanjut lagi nih. Udah ya, jadi Nah. soal ya ternyata artis-artis itu juga ngikutin ya soal penutupan TikTok Shop itu ya. Karena banyak artis yang berbisnis juga gitu.
Selanjutnya nih Kak, yang lagi hot juga nih. Kita beralih soal yang tadi tuh. Band tikus, benar? Tikus ya? Benar, baca tikus. Band tikus. Bukan Jadi, koes. Oke, tikus ini ada apa ini? Kok bisa jadi rame tikus dengan kus plus? Kenapa itu karena nih? Karena itu dilarang. Apanya yang dilarang? Dilarang nyanyi lagunya kus plus. Padahal sebelumnya kita taunya si tikus itu kan dari cara dia tampilannya, looknya juga kan ngikutin kus plus waktu muda betul, ya. Betul. Jadi tapi makanya bukan niru ya? Iya, tapi makanya dia dibilang pelestari lagu-lagunya kus plus itu sama masyarakat gitu. Pernah nonton tikus? Oh pernah, ini di BBC di kompas.com juga. Oh, di itu BBC. pertama itu nonton tahun 2018 kalau salah. Oh, itu kenal pertama kali tikus di situ gitu kan. Kalau gue juga nonton itu di Blok M. Blok M. Lagunya apa aja sih yang dinyanyiin kalau di kus plus itu? Ya lagunya kus plus ya, yang kayak andaikan kau jadinya jangan deh, ntar copyright lagi kan. Terus pokoknya dia kus plus juga lagunya banyak yang udah dinyanyiin ulang ya. Kalau yang tadi aku nyanyiin kan udah nyanyiin Ruth Sanaya, terus kayak Marsyanda juga nyanyiin tuh yang kisah sedih di hari Minggu. Nah, oke. Tapi dilarangnya ini bukan karena royalti atau masalah uang nih. Oh gitu, bukan iya. Nih. Jadi beda ya kalau sama kayak si mungkin band-band kasus-kasus band lain ya. Itu mungkin masalah royalti diciptakan oleh siapa, dibawakan oleh siapa. Nah, kalau untuk tikus dan keluarga dari kus ini, keluarganya. Keluarga kus ini ada. Jadi itu namanya Agusta. Kita jelasin dulu deh, tikus itu siapa aja sih personilnya gitu kan? Nggak hafal aku. Oh nggak hafal. Pemain drumnya Agusta, pemain vokal, pemain gitar dan vokal Galifa, pemain gitar dan keyboard Jaru, dan pemain bassnya si Jim gitu kan. Nah di sini itu rambutnya poni-poni semua ya? Rata-rata semua gitu. Nah kasus ini bermula ketika si Agusta, pemain drummernya tikus ini, dan dia bapak dari 3 pemain yang lain. Jadi itu keluarga gitu kan. Dia itu ada sebuah video konten dengan Purnawirawan TNI. Nih, di situ kasusnya dia yang tidak membuat keluarga dari kus plus ini tidak senang itu adalah ada pernyataan dari Purnawirawan yang menyebut keluarga dari kus plus itu tidak jelas gitu. Gitu. Iya, sebenarnya ini masalah tersinggungan aja gitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya dari ada pernyataan yang menyinggung si keluarga kus plus ini ya. Ya tidak nyaman mungkin. Nggak kira yang tadinya lagu tikus dibebaskan dengan beberapa lagu-lagu kus plus akhirnya dilarang gini. Jadi bukan masalah, penegasan lagi bukan masalah royalti atau uang gitu kan. Ini masalah mungkin menurut mereka ini etika gitu ya, mungkin harkat dan martabat keluarga dari kus plus merasa tersinggung dengan pernyataan dari personil tikus gitu. Tapi padahal sebelumnya udah izin nyanyi. Soalnya kan tikus sudah lama banget ya. 2007 kalau nggak salah dibentuknya itu. Iya udah lama banget, dari awal juga nyanyiin lagunya kus plus ya. Tapi dari pelarangan ini tikus sendiri juga sudah meminta maaf gitu. Udah minta maaf clearnya bahwa dan dia berjanji tidak akan menyanyikan lagu-lagu dari kus plus kembali. Tapi tikus sendiri nggak semuanya menyanyikan lagu kus plus tuh, karena dia tuh menyanyikan lagu-lagu lain juga gitu. Iya. Kayak lagu-lagu lawas dulu. Iya, lagu-lagu lawas ya. Sebenarnya seru juga sih kayak gitu. Jadi itu kan lagunya mama papa kita tuh dulu tuh. Terus kita jadi tahu lagi gitu kan. Generasi berikutnya jadi tahu juga kan. Gitu. Dan katanya mereka juga udah punya 3 album si tikus ini. Oh udah 3 album. Jadi nggak cuma nyanyiin lagu-lagunya kus plus doang gitu. Jadi ada udah punya lagu sendiri juga lah gitu. Sebenarnya dengan adanya tikus ini banyak juga anak muda yang mungkin seusia kita ya, jadi tahu lagu kus lagi gitu kan. Oh yang kita nggak tahu, mungkin yang umum-umumnya kita tahu kayak kisah sedih dari Minggu. Tapi banyak juga lagu-lagu yang lain yang kita nggak tahu, akhirnya dinyanyikan tikus itu akhirnya kita jadi tahu ya. Nah, namanya pelestari ya. Iya. Gitu. Tapi si band tikus ini ternyata dia menolak disebut sebagai pelestari. Oh iya, benar. Dia menolak main penghibur. Iya, menurutnya begitu. Jadi bukan pelestari lagu-lagu kus plus gitu. Jadi kalau pelestari mungkin khusus buat nyanyi lagu kus plus doang kan. Sementara mereka sebenarnya tuh nggak nyanyiin lagu kus plus doang gitu, nyanyiin yang lain-lain juga gitu. Dan
mereka sih sejauh ini mereka bilang menghormati keputusan keluarganya Kus Plus gitu. Dan harapannya sih bisa ketemu untuk duduk ngobrol bareng kan. Betul, ya mungkin lebih melunak lah untuk keduanya gitu kan. Karena selama ini kayak terakhir kan dari medsos ke medsos ya kan, terus kemudian si keluarga Kus Plus gelar preskon sendiri, terus Tikus juga gelar preskon sendiri gitu. Iya, tapi jadi ya, balas-balasan ngomong gitu dari situ. Tapi ya seenggaknya ada penyelesaian lah, nggak masuk ke tempat-tempat gugat sini, gugat situ. Iya, itu lebih repot ya? Repot gitu kan. Dan terjadi yang umumnya kan seperti itu. Ya. Iya, terus ya kalau mau lihat pernyataannya Tikus sama keluarga Kus Plus juga ada tuh di YouTube-nya kompas.com sama di Hype. Iya. Belum di-download tapi. Ada pokoknya lihat aja lah di situ lah. Ada di banyak. Hype Kompas iya, soalnya ya, YouTube kayak Tikus tuh beberapa kali gelar preskon tuh 2 kali. Oh 2 kali, iya. Intinya sih dia menghormati lah gitu. Dan sejak larangan itu, ya udah oke, kita stop menyanyikan lagu Kus Plus gitu. Oke. Gitu. Jadi kita aja nih nanti nyanyiin Kak lagu Kus Plus ya. Tapi menariknya keluarganya Kus Plus itu dia cuman melarang Tikus untuk menyanyikan lagu-lagu Oh Kus iya, Plus. iya benar. Jadi yang lain boleh ya? Yang lain boleh, bebas. Kita mau cover boleh ya? Boleh, jadi kita bebas dong. Iya bebas, kita juga siapa sih emang. Iya jadi pokoknya musisi lain itu boleh gitu. Dan kenapa Tikus doang itu yang dilarang ya tadi soal masalah etika dan ada yang merasa tersinggung, nggak enak gitu sih. Lebih ke masalah itu ya? Betul. Bukan ke masalah terkait cuan-cuan gitu, Nggak ada. Gitu, itu menurut keluarga Kus Plus gitu. Ada yang ini nggak? Coba kita lihat dulu ya. Wah lebih banyak ke TikTok Siapa? kan. Soal TikTok Shop ya. TikTok Shop. Coba bacain aja Kak. Selama dari Siabex 7 selama ini udah nyaman belanja di TikTok, disuruh beli di tempat lain jelas beda banget Son. Oh iya, ada sih yang kayak gitu sih. Ada. Kayak gue misalnya biasa di toko warna pink misalnya, ada gak sih? Nggak sekarang. Terus tiba-tiba lemot atau apa disuruh belanja tempat lain itu agak kagok gitu, nggak biasa. Oh berarti balik lagi kenyamanan kita ya untuk Iya, karena udah ya. terbiasa gitu ya, udah tahu letak keranjangnya di mana. Abis itu apa step-stepnya check out, bayar segala macem itu udah terbiasa gitulah. Gitu. Terus ada lagi nih dari martabak manis. apa itu martabak manis? Ini martabak manis ya, bukan martabak telur ya? Iya. CEO TikTok udah jumpa Opung Luhut, pasti udah aman nanti katanya. Waduh, gitu. saya ngomongin aduh. kata dia gitu tuh. Tuh, ada lagi nggak nih Kak? Enggak, banyak Kak. Oke. Ya, Nih ada lagi nih semua. dari Eri Series. Di Apa toko Oren, ongkirnya mahal, murah di TikTok Shop. Emang gitu ya? Nggak tahu sih. Sebenarnya ya mungkin itu Erik rumahnya di mana. Kalau aku sih jadi rumah di Depok di warna oranye, warna hijau, warna pink, ungu, merah, jingga dan biru itu gratis sih dapatnya. Iya sama aja ya. Asal punya voucher gitu. Tuh. Atau kadang-kadang ada juga yang kayak minimal belanja berapa baru gratis, atau pas payday sale, atau angka-angka cantik itu gratis. Mungkin bisa gitu. manfaatkan promo-promonya itu ya. Banyak e-commerce lain sebenarnya yang juga punya promo sih. Mungkin karena tadi belum terbiasa aja ya. Betul. Iya, Bisa karena terbiasa sebenarnya. Iya, karena belum terbiasa ya. Ya, semoga ada solusinya deh. Betul. Tuh, banyak yang komen ongkirnya murah di TikTok ya. Iya sih, emang gratis juga sih. Siapa Kayak tadi tuh yang sampai keluar daerah katanya juga gratis tuh. Oh gitu. Iya, ongkir maksudnya nggak terbatas. Mungkin di e-commerce lain kan dia mungkin terbatas ya, kayak misalnya gratis ongkir tapi maksimal misalnya 20.000, maksimal gratis ongkirnya 10.000. Tapi kalau keluar daerah kan ongkirnya bisa mahal tuh. Iya, karena jarak juga. Iya, misalnya kirim ke mana ya? Apalagi kalau seberang dari Pulau Jawa kirim ke pulau lain gitu. Jawa Timur juga biasanya udah mahal juga tuh. Mahal juga. Mau kirim ke Malang atau mana. Apalagi kalau produknya lebih dari 1 kilo. Karena kan itu kan hitungannya ini ya, per kilo ya, ongkir per kilo gitu. Kalau Jabodetabek kan umumnya ongkir per kilonya kan 9.000 sampai 10.000 per kilo nih sesama Jabodetabek. Tapi kalau keluar daerah kan bisa di atas 20.000 misalnya kalau
barangnya 2 kilo ya kan? Iya, tergantung kilo dan kubik sih. Oh iya, volume Tergantung juga. volume juga. Iya, itu Nggak juga apalagi tuh. kalau barangnya tipis, nggak berat tapi besar itu juga menarik. Iya, suka ngeliat nggak tuh kurir-kurir apa namanya? Kurir, Kurir itulah. ekspedisi. Iya, ekspedisi itu kalau bawa barang, wah dia badannya sampai nggak kelihatan. Ini motor jalan sendiri sih barang semua. Iya, kadang ngirim barang sampai malam gitu. Iya, sampai malam. Nah itu kan kasian juga ya, udah cuma ongkirnya kita enak gratis Iya, gitu ongkirnya ya. Mereka pontang-panting ya, sampai hujan badai pun diterabas gitu kan. Karena saya udah Pernah jadi tidur. kurir kayaknya gue nih. Mungkin jam 11 ke atas baru nyampe barang. Oh pernah ya? Iya ternyata kejadian. karenanya lotnya penuh ya. Tuh. Apalagi kalau ada lagi ada promo-promo tuh. Iya itu juga biasanya kurir-kurir juga ketimpaan barang banyak banget gitu. Jadi emang ongkir ya begitulah. Nah ini ada yang menarik nih, ada pertanyaan Apa nih. nih? Siapa yang nanya nih? Dari Marmi. Marni. 1998. Halo Marni. Kasihan penjual yang dananya pinjam bank, bayarnya gimana ya Kak? Waduh, jadi dia usaha pinjam duit bank. Oh iya. Bayarnya gimana ya Kak? Gimana Kak bayarnya? Duh, nanyanya ke kita lagi ya. Iya. Kita juga pusing nih banyak cicilan juga nih loh. Oke, ini pertanyaannya banyak yang ke teknis ya Kak ya? Iya, maksudnya ya dia curhat juga sih. Sama kita juga bertanya-tanya. Mungkin kalau soal kayak gitu, teman-teman bisa buka rubriknya money.kompas.com tuh banyak tips and trick gitu ya. Iya. Bisa tuh baca di situ banyak. Kalau kita bacain semua nggak cukup nanti waktunya. Kita ingin yang menghibur-hibur. Iya benar. Gitulah pokoknya ya. Terus ada lagi tuh Kak? Tidak banyak. Kak, dari YouTube kali? Oh itu ada yang ini ya? Komennya nyebut merek ya? Tuh. Coba lihat. Aduh HP-nya lemot nih. Oke. Jadi kalau tikus sendiri sudah clear ya masalahnya Kak ya? Udah clear. Udah nggak ada yang nimpal-nimpalin lagi. Aman. Gitu. Jadi kita udah bahas tentang tikus, udah tikus bacain komen tadi ya. bacain komen juga, Dan keluh kesah. dan juga ada Amanda Manopo tadi dan artis-artis yang terseret kasus judi online. Iya. Ya, Yang mereka pikir game online. ya. Dan sekarang kita akan bahas. Apa tuh? Biar nggak pusing sama itu Iya, ya tadi kita- bayar pinjaman bank ya. Betul, iya. Mending kita akhir pekan kita hiburan dengan musik dan film ya. Iya, nah ada rekomendasi apa nih Kak? Akhir pekan, Sabtu Minggu ini ya? Betul. Mulai dari apa ya? Nih, Mana tuh? sebenarnya udah banyak yang tayang film-film di Indonesia di Iya, bioskop. ada petualangan Sherina. Ada petualangan Sherina. Udah nonton? Udah nonton. dong. Gimana menurutmu ceritanya? Ya nostalgia banget sih itu. Banyak scan-scan yang mirip kayak di Sherina 1 gitu. Oke. Buat saya yang anak-anak kecil masa Sherina 1 itu sekarang nonton lagi setelah 23 tahun itu ya nostalgianya berasa banget sih. Nontonnya kayak senyum-senyum sendiri gitu. Kadang kayak terharu gitu sih. Gitu seru sih. Nah, itu minggu kemarin ya tayangnya. Nah, untuk sekarang kita bahas ini film yang akan tayang di pekan ini. Ada apa lagi tuh? Ada Friends banyak Sherina ya Kak, tuh, kita sambil ya. baca aja bentar dikit ya. Iya, baca. Nyontek-nyontek aja. Oke. Oh iya, Sherina udah 1 juta penonton loh. Oh iya. Keren ya. Ih, hebat Oke. ya. Ini ada Bangku Kosong, Oh, ujian Bangku Kosong. terakhir Ih, itu horor filmnya, film horor. Gitu. Horor nih, biasanya teman-teman suka yang horor nih. Oke. Film ini karya sutradara Lakonde. Film ini bercerita tentang murid di SMA Bintang Bangsa yang sedang mengikuti ujian terakhir. Oh, oke. Namun beberapa siswa yang ketahuan menyontek sehingga guru menghukumnya dan memindahkan di suatu tempat berbeda dari anak lain. Dari ceritanya ya udah Horor ya? horor ya. Serem ya, di ruang kelas ya ini Ruang ya? kelas. Bangku kosong ya tadi ya? Bangku kosong. Bangku kosong. Nih, Tuh. pemain-pemainnya ada Karina Suwandi. Itu Oh, yang sering iya, film pemain di senior ya. Iya, yang sering di Warkop tuh dulu. Iya. Teddy Shah, ada Lania Iya. Vira, Maisha Kano, Emiliano, Cortizo, dan masih banyak lainnya sih gitu. Oke, terus ada film apa lagi nih Kak? Ada film... Sekarang horor banyak banget ya? Iya bener banyak. Ini judulnya kayak enggak... Ini ya Kak, kita... Ada judulnya, maaf ya, Bangsatnya Cinta Pertama. Oh iya. Oke. Filmnya ada dibintangi Ini oleh masih Adida film Indonesia ya? Thomas, iya masih Elang, El Gibran,
dan lain-lain. Ceritanya ini tentang Freya yang diperankan Andida Thomas yang sibuk mengurus bisnis kafenya. Kesibukan itu membuat sahabatnya yang bernama Rania mengajak Dara pergi ke Belanda menyusul sahabat mereka. Dara, setibanya di Belanda, Freya bertemu dengan teman kampusnya yang bernama Elmar. Iya. Dara kemudian jatuh cinta pertama kali pada Elmar. Cinta segitiga. Oh, oke. Iya. Bisa dibaca tuh ya, sinopsisnya ada juga di hypecampus.com tuh. Dia sudah tayang 5 Oktober kemarin. Oh, udah tayang. Iya. Terus ada apa lagi tuh? Banyak kayak film Indonesia ada. ini ya? Nah, ini Teori Cakrawala, ini film tentang seorang guru sih gitu kan. Ia menceritakan perjalanan seorang guru muda konvensional bernama Cakrawala yang akan mengajar di Jember. Oh gitu. Ya kemudian bertemu dengan seorang pemuda lulusan S2 yang diperankan oleh Rizky Ramadan. Hubungan mereka kurang baik sehingga kering terjadi konflik antar mereka gitu. Untuk cerita selanjutnya silakan nonton. Silakan nonton ya. Sisanya masih banyak lagi ya film-film Hollywood. Banyak filmnya. Terus ada juga nih tuh Diambang Kematian. Gimana itu ceritanya? Tuh serem sih, jangan ceritain deh. Terus ada apa nih? Banyak sih tuh, bisa dilihat juga di 21 ya atau CGV itu ada beberapa film yang sedang tayang, bisa lihat di situ juga gitu. Terus ini ada, bentar mau bacain tadi mana ya, YouTube ya? YouTube kompas.com. Tadi kayak ada komentar. Kebanyakan bahas ini ya, TikTok Shop ya. Iya. masih ramai sama TikTok Shop. By the way, kemarin obrolan Newsroom juga udah bahas soal TikTok Shop juga nih. Teman-teman bisa lihat episode obrolan Newsroom 2 hari belakangan ini juga ngomongin TikTok Shop ya. Gitu bisa ditonton ulang gitu. Nih kayak ada Subarti. Ngasih jempol banget, dibales ya kata gitu. Tuh udah dibales tuh, udah dibacain maksudnya. Balas jempol lagi kalau gitu ya. Terus ada Gautama Satria, hai kakak, sama emoji nyengir. Hai juga Gautama Satria. Tuh. Kita kayak di radio ya bacain. Kalau yang ada mau ngirim salam juga nggak apa-apa nih. Boleh. Iya, terus ada lagi nih. Ada yang mau ngirim salam mungkin. Ada Rodrik Adrian nih, mau ngirim salam katanya buat istri tercinta di Kalimantan. Asik. Wih, sebutan lu dong. Salam kangen katanya tuh, buat istrinya Bang Rodrik di Kalimantan, salam kangen katanya. Salam, keren Bang Rod. Kita selesai sambil nunggu istrinya Bang Rodrik balas kali ya? Bisa. Kalimantan ya? Betul. Kolek dulu lah istrinya. Oke. Terus dia pada pusing TikTok Shop, terus juga ada konser akhir pekan nih. Oh iya. Hari Minggu nanti ada salah satunya konsernya Charlie Puth. Oh iya, benar-benar di Ancol ya kayak. Iya, konsernya Charlie Puth hari Minggu tanggal 8. Betul. Ya. Kalau tiketnya masih ada, silakan. Kayaknya sudah nggak ada deh. Kalau masih ada, belum cek lagi sih terakhir. Itu kalau nggak salah harganya kalau tiket masih ada dan duit masih ada, silakan yang paling murah. refreshing. Yang paling murah 1,5 ya. Paling mahal 5 juta ke atas gitu. Iya, standar artis luar negeri ya. Betul, standar. Gitu. Kita juga ada yang liputan ya nanti ke sana ya. Betul, ada teman kita gitu kan. Ada Mario nanti yang liputan Charlie Puth ke sana. Itu yang Jakarta, yang di daerah ada juga namanya Jatim Fest gitu kan. Oh iya tuh. Jatim Fest. Ada siapa tuh punya artisnya Kak? Ada Stars and Rabbit, Kaldiak dan Bagindas gitu. Itu 7 dan 8 Oktober, Sabtu Minggu. Tuh, Sabtu Minggu. Silakan warga-warga Surabaya. Kalau di Jakarta udah pada lewat ya. Kayak Pesta Pora, Synchronize itu udah pada lewat awal Oktober kemarin event besar ya. Sekarang akhir September sama awal Oktober kemarin. Tiketnya 80.000 di Jatim Fest gitu kan. Di Jatim. Buat yang tinggal di Jatim tuh. Ya, lokasi di Jatim Expo. Oh, oke. Ada lagi Social Chick tuh. Social Chick di mana tuh? Di Surabaya lagi. Iya, itu juga ada. Tiketnya 85.000. Ada siapa Kak? Itu ada siapa tuh? Bisa Bersari. Ada Raisa. Oh, ada Raisa. Iya, nih ya. Kalau awal Oktober gini banyak di daerah ya. Kalau kemarin yang di Jakarta banyak kan emang akhir September sih. Sekarang bergeser ke daerah-daerah gitu. Iya, yang di sini belum ada lagi. Oke. Ada juga Flego Fest di Sidoarjo lagi, di Jawa Timur lagi, jauh-jauh. kan.
Ada juga festival semalam Minggu di Bekasi. Oh, di Bekasi tuh, deket. RW di Bekasi tuh. Ada Deket Tip X, tuh. Tip X. Ada Tip X tuh yang Ada mau Yura Yunita. joget-joget ska ya. Iya. Ada Yura tuh yang mau, biasanya pada nangis tuh kalau nonton Yura tuh. Tuh. Biasanya cewek-cewek galau tuh. Namanya sih. Yang nangis gitu. tuh. Biasanya siapa ya? Ira Gita yang nggak ada lagi. Nggak ada. Itu gajah. Biasanya nonton Yura banyak yang suka pada nangis tuh. Ada lagi di Bandung. Oh, di Bandung ada. Ada namanya Sabipuria. Itu adalah Shell Ziva. Ziva Ya. ya yang Indonesian Idol. Iya, Indonesian Idol. Dah, Yang masih nyanyi banyak ulang lagi yang Mas. lainnya kan. Iya. Nanya dong, petualangan Sherina 2 Ya. cocok buat anak usia berapa? Petualangan Sirena 2. Ini ada yang nanya nih, yang nanya langsung nih. langsung? Live di depan mata kita. Oke. Kayak yang nanya nih kayak belum nonton Petualangan Sirena nih. Iyalah, makanya dia nanya. Tenang. Anak saya yang kecil usia 2 tahun sudah nonton karena semua umur. Tulisannya semua umur. LSM Tapi itu semua tidur umur. ya. Tidur. Jadi oke, jadi sebenarnya dia emang dikasih labelnya semua umur. Cuma ada beberapa komentar yang menilai bahwa ini sebenarnya kayak ada adegan perkelahian, terus ada adegan mungkin ada 2 orang dewasa ya, namanya ada Sirina dan Sadam itu berdekatan, gimana ya bahasanya ya. Pokoknya mungkin yang kurang cocok sama anak di bawah 13 tahun atau di bawah 8 tahun 7 tahun gitu yang masih TK gitu kan belum ngerti ya. Nah, itulah makanya kalau anaknya nonton didampingi. Jadi misalnya ada bagian perkelahian atau ada ngeluarin senjata tajam atau apa bisa tutup. Iya, diginiin gitu ya. Ditutup ya. Biasanya kayak dulu gua waktu kecil gitu tuh. Tiba-tiba mau ada yang gitu kan. Tiba-tiba mak Bukan film horor kan? Iya, mungkin bisa ya benar-benar didampingi sih. Betul. Sebenarnya kan sebenarnya yang pengen nonton sebenarnya kayak emaknya nggak sih? Betul, Tapi nostalgia ya. Nostalgia, tapi anaknya masa mau dititipin dulu ya menonton ya. Tapi kalau gue kemarin sih gitu, karena masih 2 tahun kan anaknya, jadi anaknya main di playground, bapak ibunya nonton nostalgia gitu. Betul, itu sering juga Jadi terjadi itu. nontonnya nggak keganggu sama anak yang minta mimi, minta pulang gitu ya. Iya. Atau yang takut sama adegan perkelahian gitu. Tapi intinya sih label semua umur, terus kalau mau bawa anak ya didampingi aja sih. Iya, itu. Jadi LSM juga punya pertimbangan pasti kan dengan semua umur. Benar. Mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Dan balik lagi semua tontonan ketika ada anak kecil, orang tua harus mendampingi. Iya, harus dampingin. Iya. Gitu. Terus dan filmnya juga sebenarnya ada edukasi buat anak-anak dan semua umur ya, terutama tentang orangutan. Hewan, iya benar. Iya, itu penting banget. Kalimantan, iya, ya. karena masih jarang sih film yang ngangkat tentang pelepas liaran konservasi. Masih jarang banget. Dan ini diangkat filmnya dengan petualangan Sherina, dengan genre petualangan, dan ada anak-anak juga yang main tuh, ada si Queen Salma. Oh iya. Yang nyanyi tiba-tiba aku melayang. Nah, tuh dia ada tuh di situ tuh. Iya, ada Queen Salman, dan Queen Salman ini ternyata juga ikut teater Sherina kan, sebelumnya, musikal. beberapa hari sebelum tayang, yang dia jadi Sherinanya gitu. Itu ada. Jadi sebenarnya buat anak-anak mungkin ada Queen Salman gitu. Biasanya anak-anak kenal sih sama Queen Salman karena kenal sama lagunya itu gitu, dan gitu sih. Biasanya kalau ada pemain anak-anak agak ramah juga sama tontonan anak-anak juga. Iya sih, gitu. Tapi intinya tetap didampingin aja. Siap. Takutnya ada adegan tak terduga gitu kan, yang mamanya sih senyum-senyum nontonnya, anaknya kan belum tentu ya, nggak ngerti ya. Mama itu mau ngapain? Sherina sama Sadam misalnya gitu ya. Takutnya ya siapin aja lah jawaban buat anak yang suka banyak nanya gitu ya. Atau kasih makanan biar dia nggak fokus. Iya, kasih itu tuh, beli popcorn tuh. Iya, jangan nasi padang. Oh iya, jangan nasi padang ya. Ntar masuk konten ya. Jangan nasi padang. Banyak alternatif untuk mengalihkan pandang anak ketika ada sesuatu hal gitu. Kalau di bioskop ada popcorn, ada Kravel, Leker ada nggak ya? Leker nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Itu di bawah ya kalau Leker, di bawah. pasal Palmerah tuh kalau beli Leker tuh ada. Gitu sih. Udah deh. Itulah pokoknya akhir pekan udah semua. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah nih. Sudah. Oke, kita tutup dengan apa? Dengan nyanyi, enggak ya? Terima kasih. Kita tutup dengan terima kasih sudah menonton.
obrolan newsroom. Obrolan newsroom namanya Kak. Oh, iya, bukan obrolan newsroom bukan programnya Kompas Happy nih Kak. Kompas.com. Iya, tapi obrolan newsroom hari Jumat. Happy weekend. Aduh, sebet. Saking dinginnya nih di ruangan. Happy weekend, saya Rani. Saya Tri. Bye-bye, sampai jumpa akhir pekan minggu depan. Perkenalkan, Iya. ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.